Oke teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog Pak Kit Media. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan selalu dapat bersyukur teman-teman. Nah, meskipun helm ini bukan helm terbaru dari NHK, ini adalah salah satu helm yang cukup worth it untuk kalian miliki kalau kalian sedang nyari helm full face. Nah, hari ini kita bahas NHK RX9. Kemudian kenapa helm ini worth it, kemudian layak untuk kalian jadikan bahan pertimbangan kalau mencari helm full face? Ini dia jawabannya teman-teman. Yang pertama tentu saja pada desainnya. Meskipun ini sudah keluaran lama ya teman-teman, tidak terlalu baru, tetapi helm ini masih cukup sporty, kemudian masih cukup cakep untuk kita gunakan harian. Nah, dia menggunakan desain yang sporty, kemudian tidak menggunakan spoiler yang panjang di bagian belakang. Artinya kalau kalian tidak suka dengan spoiler panjang di bagian belakang, di mana ini adalah tren helm saat ini, kalian bisa menggunakan NHK RX9 ini yang di bagian belakang dia kelihatan lebih elegan teman-teman. Nah, yang kita unboxing dan juga kita review kali ini adalah yang warna hitam doff dengan motif merah dan juga sedikit ada grafis warna putih di bagian sini. Karena memang NHK RX9 ini dia termasuk atau tergolong desain yang lama ya teman-teman. Dia masih mengadopsi logo NHK besar di samping kanan dan juga samping kiri. Kemudian di bagian depan dan juga di bagian belakang teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian yang kita unboxing dan juga kita review ini adalah ukuran XL. NHK RX9 warna hitam dengan grafis merah putih ya teman-teman, dengan ukuran XL. Jadi kalau dari desainnya, helm ini masih tergolong worth it untuk kita gunakan saat ini, dimana dia masih menggunakan desain yang sporty tapi juga elegan. Nah, kemudian alasan kedua kenapa helm ini masih cukup worth it untuk kita gunakan saat ini adalah pada visornya ya teman-teman. Dimana NHK RX9 ini dia sudah mendapatkan flat visor, sudah mendapatkan pin anti-fog di bagian sini ya, atau pin lock. Kemudian dia juga sudah menggunakan double visor. Jadi kalau kalian sedang mencari helm full face dengan sistem double visor, kalian bisa mempertimbangkan NHK RX9 ini. Selain harganya juga cukup worth it di angka 600 ribuan saja. Nah, untuk visornya sendiri dia seperti ini. Saat kita beli dia mendapatkan visor clean ya teman-teman, dengan di sini ada tuas untuk visornya di bagian kiri. Kemudian untuk tuas double visornya ada di bagian atas sini teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi untuk membuka double visornya ini ditekan ke bawah, untuk menutup double visornya ditekan ke atas. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian mekanisme ratchet dari NHK RX9 ini juga cukup keren ya. Kalau kalian pengen buka visornya, ini ditarik ke bagian bawah ya kalau nggak salah teman-teman. Ini ditarik ke bagian bawah, kemudian nanti bisa dilepas untuk visornya. Nah, kalian juga bisa membeli visor-visor iridium biar helm kalian jadi lebih keren. Dan visor iridium ini karena NHK RX9 ini sudah lama ya dijual teman-teman, artinya visor iridiumnya pun juga sudah tersedia di pasaran. Nah, seperti itu. Kemudian untuk mekanisme ratchetnya ini cukup lembut. Ada berapa step ya, kita coba. 1, 2, 3, 4. Ada 4 step sampai dia menutup dengan sempurna. Nah, untuk tampilan dari depannya, ketika visornya ditutup dia seperti ini teman-teman. Nah, untuk tampilan dari samping, nah seperti ini. Kemudian kalau kita kembali ke bagian depan, nah seperti ini teman-teman. Kemudian alasan ketiga, walaupun dia belum mengadopsi sistem ventilasi udara terbaru dari NHK ya, mungkin seperti di NHK Mark I ataupun di helm-helm half-face NHK terbaru, tetapi NHK RX9 ini dia memiliki banyak banget ventilasi udara. Artinya saat kalian menggunakan helm ini akan tetap terasa adem. Nah, sekarang kita coba lihat untuk ventilasi udara dari NHK RX9 ini. Ada 2 di bagian atas ya teman-teman, selain ada logo NHK di bagian tengah. Kemudian di sini ada ventilasi udara bagian atas, dibuka. Saat dibuka seperti ini ditarik ke bagian belakang. Kemudian di bagian depan ya, sini dia ada ventilasi udaranya lagi. Untuk buka tutupnya seperti ini, ditarik ke bawah dan juga ditarik ke bagian atas. Jadi di bagian atas ini ada 3. Kemudian masih ada 1 di bagian nose guard teman-teman, atau di bagian depan. Nah, ini untuk menutupnya ditarik ke bagian atas. Untuk membuka ventilasi udaranya ditarik ke bagian bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian di bagian belakang juga ada lubang exhaustnya. Nah, seperti ini. Jadi walaupun ini bukan seri terbaru dari NHK, kemudian dia belum mengadopsi
sistem ventilasi udara seperti di NHK Mark I mungkin, tapi sirkulasi udara di dalam NHK RX9 ini akan tetap terjaga karena memiliki banyak lubang ventilasi udara di bagian helmnya teman-teman. Ada 2 di bagian atas, 1 di bagian tengah, kemudian ada 1 di bagian bawah. Dan semuanya berfungsi bisa dibuka dan juga ditutup teman-teman, kayak gitu. Kemudian selain itu NHK RX9 ini juga memiliki sistem keamanan yang cukup baik ya teman-teman. Di seri terbaru NHK RX9 ini di sini tuh ada semacam sistem pengaman, tetapi mungkin banyak orang yang tidak tahu teman-teman, dimana NHK tidak memberi lubang ini ya, lubang anti maling atau anti theft teman-teman, tapi dia memberikan semacam kawat pengaman di bagian sini. Nah seperti ini. Jadi kan NHK RX9 ini dia masih mendapatkan ring ya, jadi ada ringnya, jadi masih ada ringnya untuk cantolan helm ya teman-teman. Kemudian di sini, di dalam sini dia dikasih kabel kawat baja seperti ini. Jadi ini menyatu dengan bodi dari helm NHK-nya. Jadi kalau kalian belum tahu, coba dicek NHK RX9 kalian apakah sudah ada seperti ininya atau belum. Kalau nggak salah ini di seri baru aja ya, maksudnya di batch yang pertama itu kayaknya belum ada sistem pengaman ini, tapi sekarang ini sudah ada semuanya teman-teman. Nah seperti itu. Jadi dia ada sistem pengaman seperti ini. Selain dia masih menggunakan sistem pengunci mikromatic teman-teman, atau microlock. Nah seperti ini untuk sistem penguncinya. Kemudian selain itu interior dari NHK ini adalah salah satu helm yang bisa tak rekomendasikan dengan mudah, karena hampir di setiap helm NHK itu dia menggunakan interior yang cukup nyaman untuk digunakan. Kemudian fitmentnya pun juga cukup pas di kepala. Sekarang kita coba lihat ya untuk di NHK RX9 ini seperti apa untuk busanya. Dia menggunakan busa yang lembut, kemudian juga nyaman untuk digunakan. Nah dia ada 3 buah pengunci, kemudian ada 2 perekat di atas dan juga di bagian bawah teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di bagian interiornya, nih kita kasih tunjuk ya teman-teman. Nah ini adalah interior dari NHK RX9, dimana dia adalah salah satu helm yang nyaman untuk kita gunakan ya. Hampir di setiap seri NHK, baik helm full face ataupun half face, itu dia interiornya rata-rata nyaman untuk kita gunakan harian teman-teman. Kemudian di sini juga masih dilengkapi dengan busa ya untuk di bagian bawah dagu. Nah seperti ini teman-teman. Nah di bagian dalam semuanya ini juga bisa dilepas dengan mudah ya teman-teman. Artinya kalian bisa membersihkan helm kalian dengan mudah saat pengen dibersihkan kayak gitu. Nah ini kita lepas, kemudian di dalamnya seperti ini. Nah ini adalah interior dari NHK RX9 teman-teman. Nah sekarang kita coba pasang kembali. Seperti ini, dia ada perekatnya, kemudian ada 3 buah pengunci. Oke, nah ini sudah ya teman-teman. Kemudian yang bagian sini kita pasang kembali juga. Nah seperti ini. Kita paskan dulu. Nah seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah interior dari NHK RX9. Nah jadi itu tadi beberapa kelebihan dari NHK RX9 ini. Walaupun ini helm yang sudah launching cukup lama, kemudian bukan seri terbaru dari NHK, tapi masih layak untuk kita jadikan bahan pertimbangan kalau membeli helm seri full face dari NHK. Nah kemudian karena ini bukan seri helm terbaru di NHK RX9 ini, dia juga minus di slot intercom ya teman-teman. Jadi belum ada slot khusus untuk intercomnya. Kemudian seperti yang udah tak bilang tadi, lubang anti malingnya juga nggak ada. Kemudian untuk ventilasi udaranya ini memang dia belum menggunakan EPS sistem baru, jadi dia masih menggunakan EPS yang model lama ya teman-teman, belum menggunakan sistem EPS seperti di NHK Mark I ataupun di NHK N1 yang dia banyak lubang di bagian EPS-nya sehingga lebih adem, tetapi dia menggunakan banyak ventilasi udara di bagian sini. Artinya ini kalau ademnya, kalau menurutku dia akan masih tetap terasa. Nah kemudian selain itu dia harganya cukup terjangkau. Nah ini kalau nggak salah di angka 600 ribuan aja kalian sudah mendapatkan yang motif, kemudian dapat helm full face dari NHK dengan double visor teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu review singkat kita kali ini tentang NHK RX9. Jadi bagi kalian yang sedang mencari helm ini, semoga video ini bisa menjadi salah satu referensinya teman-teman. Kalau kalian pengen helmnya, kalian bisa cek link di bawah ya, nanti coba tak sematkan untuk
link pembelian dari NHK RX9 ini. Kemudian selain ada motif seperti ini juga ada warna solid dan motif-motif lainnya juga. Jadi kalian bisa milih sesuai dengan kebutuhan kalian dan juga sesuai dengan selera kalian. Nah, terima kasih selalu mendukung channel ini dan selamat menonton dan subscribe. Jangan lupa di like, komen, dan di share ke teman-teman kalian kalau video dari kami berguna. Jangan lupa cek link di deskripsi box dan juga di pop-up video untuk barang-barang yang kami rekomendasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.